Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Nekat berebut warisan sampai lupa neraka di depan mata. Nah, Zubillah menjalik ya. Bagilah warisanmu sesuai aturan dan syariat dalam Islam. Akan dibahas oleh Abi setelah saya bacakan pertanyaan dari netizen Abi. Dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @nurdina.aprilia. Assalamualaikum Abi Gifran dan Bang Bedu. Izin bertanya, manakah yang harus didahulukan antara wasiat dan warisan? Ceritanya saat masih hidup, Bapak angkat membuat surat wasiat yang intinya memberi Dinda sebidang tanah di kampung. Kata Bapak, hitung-hitung buat modal usaha. Sekarang setelah Bapak wafat, tanah tersebut menjadi perdebatan di kalangan keluarga. Menurut keluarga, tanah di kampung itu ya masuk dalam warisan, sehingga Dinda ya sebagai anak angkat nih ya, sebagai anak angkat tidak berhak mendapatkannya. Apalagi Bapak mempunyai 2 anak kandung. Menurut keluarga, hanya anak kandung Bapak lah yang secara hukum Islam yang berhak mendapatkan warisan. Mohon pencerahannya Abi. Kalau memang Dinda berhak mendapatkannya, maka Dinda akan berjuang. Jika tidak, maka Dinda akan berusaha ikhlas. Begitu Abi. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik. Yang akan mendapatkan warisan, ada 2 yang mendapatkan warisan. Pertama, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa yang mendapat warisan itu ada hubungan darah. Yang kedua adalah ada hubungan perkawinan. Kedua ini boleh dapat warisan. Lalu bagaimana status anak angkat? Nah, kita kan kadang belum punya anak, ngangkat anak orang, bener apa enggak? Ngangkat dari saudara, ngangkat dari tetangga. Lalu bagaimana hukumnya sama anak angkat? Maka anak angkat ini enggak punya warisan. Tapi ketika ada wasiat dari bapaknya sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada sebidang tanah, ini wasiat untuk anak angkat. Pertama, kalau wasiatnya itu nilai ketika dijumlah 1/3 dari keseluruhan warisan, maka sah wasiatnya. Tapi kalau wasiatnya ternyata ketika dihitung lebih dari 1/3 warisan, maka harus dimusyawarahkan dengan ahli waris. Kenapa? Takut akhirnya jadi masalah. Takut akhirnya jadi perpecahan, takut akhirnya jadi menimbulkan konflik. Maka yang terpenting adalah apa? Mu'asyarah bil ma'ruf, selesaikan dengan kebaikan. Enggak ada yang enggak selesai ketika harus kita tuntaskan dengan kebaikan. Apapun masalahnya pasti ada solusinya. Benar apa enggak? Apapun, apalagi ini anak, dia hadir di rumah tangga kita, dia hadir di keluarga kita, menjadi orang yang bisa membawa kebahagiaan, menjadi orang yang bukan cuma numpang, tapi dia menjadi orang yang bisa mengangkat keluarga. Juga dia orang yang soleh, dia mampu menjaga tatanan kehidupan, menambah keberkahan dalam keluarga kita. Nah, timbang-timbang, maka harus ada timbang rasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingganya kalau memang sudah ada wasiatnya dan itu tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhan waris, maka insya Allah keredoan ahli waris akan mendatangkan keberkahan bagi warisannya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Oleh karenanya kita harus jeli, sehingganya adalah apa? Jangan sampai kita main-main dalam aturan pembagian warisan ini. Betul apa betul? Apa yang menjadi haknya seorang anak itu semua punya.
Jangan karena kita merasa paling pinter, jangan karena tadi saya katakan kita merasa paling bisa, akhirnya membodohi saudara kita. Hati-hati, harta dari mengambil hak orang lain, harta dengan cara menjolimi saudara kita, itu kadang-kadang akan merusak semua harta yang kita punya. Naudzu. Kalau yang kita makan itu tidak mendatangkan keridoan saudara kita, kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Ya Allah, gara-gara warisan kakak sama adik enggak ngomong. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gara-gara warisan masalahnya panjang berlarut. Betul apa betul? Kalau ini terjadi, yang jadi korban siapa? Orang tua. Karena ketika orang tua sudah meninggal, pas dia meninggal dunia, lalu ketika orang tua di alam barzahnya, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena melihat anaknya bercerai-berai, anaknya saling tuntut, anaknya berantem sampai ke pengadilan. Ngurusin apa? Ngurusin harta yang padahal orang tua butuh doa anaknya. Betul apa enggak? Yang nangis orang tua di kuburan. Ya Allah, dulu waktu saya ada, rasanya saya nggak nyuruh anak saya jadi berantem begini. Dulu masih saya ada, kakaknya nyayangin banget sama adeknya. Dulu waktu saya ada, adeknya hormat banget sama kakaknya. Ya Rob, itu orang tua walaupun udah nggak ada, dia ngeliatin bagaimana kakaknya nginjek banget adeknya. Bagaimana ada yang dipaksa suruh tanda tangan, lu mah udah kagak ngerti apa-apa, udah pokoknya gua ini semuanya, tunduk tanda tangan semuanya, dijual sama kakaknya semuanya, gua mau banyak masalah, utang gua banyak, ngerti aja lu. Wah, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Itu dia. Betul. Hati-hati, jangan sampai kelakuan kita memberatkan apa yang menjadi sesuatu bagi orang tua kita. Naudzu. Jangan sampai bahwa dunia yang kita bawa di pundak kita, kalau ada hak orang lain, maka dunia itu akan menyusahkan akhirat kita. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Maka kalau nggak mau akhirat kita susah, akhirat kita rusak, akhirat kita nanti bermasalah, jangan mau sama hak orang lain. Bu. Alhamdulillah. Ini mah kayaknya pengen aja pakai kerudung temen. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Pengen aja pakai pegang, besok gue minjem tas lu ya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya Bu, apalagi punya saudara, apalagi punya keluarga. Apa yang punya kita biarpun sedikit, yang penting berkah. Itu apa sih? Berkah itu ziyadatul khair, nambah kebaikan dari sedikit yang kita punya, tapi itu hak kita. Insya Allah kalau berkah itu jadi modal kebaikan dunia dan akhirat kita. Tapi kalaupun banyak biar apa? Kalau banyak nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya. Ingat, hidup bukan cuma di dunia, ya enggak? Ada hak orang lain yang kita makan besok ketika kita di akhirat. Kita nggak bisa bayar pakai harta, kita nggak bisa bayar lagi pakai duit, kita nggak bisa bayar lagi pakai tanah. Lalu apa kita bayar sama mereka? Pakai ibadah kita. Allah akan memberikan keadilan seadil-adilnya saat besok kita punya saudara, dia ambil hak kita, dituntut nanti di pengadilan Allah. Ya Rab, bahwa dia mengambil hak saya nggak ridho. Apa yang kau mau? Aku minta balasannya hari ini. Bisa jadi ibadah puluhan tahun yang kita sampai bisa haji, bisa umroh, sholat tiap saat, tapi ternyata di akhirat nggak punya pahala. Pahalanya dipindah oleh Allah kepada orang yang kita zolimi. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi. Capek-capek ibadah nggak punya pahala. Betul apa betul? Capek-capek hajian nggak jadi apa-apa. Rugi. Betul apa betul?
Maka kalau nggak mau rugi, selamatkan diri kita dari harta-harta yang bukan hak kita. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Abi. Gitu. Baik, sekarang siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau dapat warisan? Warisan Bu Wiwin. Warisan Bu Wiwin. Kontrakan 40 pintu. Pintunya pintu taubat semua. Sekali Bu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mas Bedu, Abi, saya Ya. Titik Surtika dari Majelis Taklim Al-Isra Masjid Agung Kota Bogor. Ibu Titik. Titik, nggak pakai Koma. Ibu cantik. Apalagi tanda tanya, Iya. Ibu Titik. Ibu Titik nggak pakai Ibu koma. Titik nggak pakai koma. Ibu cantik sayang Iya. koma. Yang benar coba. Ibu Titik gak pakai koma. Ibu Titik nggak pakai cantik. koma. Iya. Ibu cantik maukah kau terima? Terima kasih maksudnya Ibu. Izin Silakan Ibu. bertanya Abi, ini Boleh, mengenai Ibu warisan ya. Titik, ya. Kalau mengenai warisan kita kan agak serem juga ya Abi ya. Kadang banyak terjadi konflik antar Betul. keluarga gitu ya. Betul, Bu. Itu yang sebenarnya yang tidak saya harapkan dan Ya. tidak saya inginkan juga gitu. Iya, saya juga tidak ingin. Begini ceritanya, mertua saya kan meninggal 3 tahun yang lalu. Mertua nih. Ya, mertua meninggal 3 tahun yang lalu. Seperti yang Abi tadi bicarakan kan, kalau sudah meninggal orang tua warisan harus segera Dibagi, dibagikan. betul. Iya. Beliau meninggalkan beberapa kontrakan rumah dan juga beberapa Kontrakan lagi nih. tanah. Oh, saudara kali ya. Bener nih. Jadi Dan juga- jadi beliau Jangan-jangan ini kakaknya dia ini kakak ipar nih. beda. Masa yang Iya, ini iya. Tapi saya nggak kenal kan Nggak sama Bu kenal Wiwin. tuh, Nggak beda. kenal. Beda ya. Iya. Dan beberapa tanah di kampung halaman. halaman berapa? Halaman berapa ya saya lupa. buka dulu tuh, halaman berapa tuh? dibuka dulu Ratusan apa ya. ribuan nih? Iya. Udah gitu kebetulan suami saya punya 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Oke. Iya. Iya jadi Bener Sama. 4 ini. Wiwin berarti. Bu Wiwin berarti nih. Gak mau ngaku. Oh, jadi di kakak ipar aku kurang yang ini ngomong-ngomong ini Bu, kakak ipar. Pas kok bisa pas ceritanya bisa pas ceritanya. Iya ya, kok sama ya, kompak kan kita ya. Lanjut Ibu. Silakan. Terus. Iya. Udah gitu kan harusnya kakak saya tuh suami saya tuh kan minta kesepakatan. Suami Ibu tuh tentang anak laki-laki yang keberapa? Pertama? anak yang ketiga. Oh, ketiga, oke. Iya. Mereka tanpa sepengetahuan suami saya sertifikat tuh diganti dengan harta bersama gitu. Dibalik nama tapi jadi harta bersama gitu. Itu tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang Maksudnya lain. enggak musyawarah dulu gitu. Oke, oke. Enggak musyawarah Kamu dulu. musyawarah sama ibu. Ya kan saya kakak-kakaknya Sama sama adiknya. suaminya. Ibu mah kan cuma ipar. Iya. Udah gitu sekarang ini suami saya kena PHK. Iya. Udah beberapa bulan nggak kerja gitu kan. Terus juga masih ada tanggungan. Iya. Tulang punggung juga kan. Saya juga nggak bekerja di rumah gitu. Keinginan suami saya tuh warisan itu dijual aja gitu. Bagi sesuai dengan Sebagai mau modal usaha. Iya, oke. Dipakai untuk modal usaha gitu. Iya. Terus kakak kan sebenarnya kakak ipar saya tuh dua-duanya orang mampu, orang berkecukupan gitu. Tapi mereka tuh nggak setuju gitu, nggak setuju. Gimana ya gitu. Saya tuh sebenarnya nggak mau, suami saya tuh orangnya banyak ngalah gitu, nggak mau konflik dia antar keluarga. Bagaimana gitu ya saran atau pendapat dari Abi gitu. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu, Masya ada solusi. Gimana jalan keluarnya tuh Abi? Iya. Untuk permasalahan di keluarganya Ibu Baik. Titik ini. Baik. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ini buat kita semua ya. Mudah-mudahan buat Abi, buat kita semua. Bahwasanya kalau ada di antara orang tua kita nih
udah meninggal dunia, lalu dia ninggalin warisan. Siapapun di antara kita, mau anak pertama, kedua, ketiga, buru-buru dah. Setelah ngeberesin hutang-hutangnya, setelah ngeberesin apa yang jadi wasiat-wasiatnya, kewajiban ketiga, buru-buru dah bagiin apa yang menjadi hak waris anak-anaknya. Ya Bu ya. Jadi ini adalah adabnya. Waris itu nggak boleh ditahan-tahan. Waris itu biarpun kita anak pertama nggak boleh nunda-nunda. Kenapa? Apalagi Masya Allah tadi Bu Titik tanpa koma. Beliau punya kebutuhan, beliau punya hajat besar, beliau punya keperluan yang itu nggak bisa di cover sama kakeknya, sama emaknya, sama bapaknya, apalagi nggak bisa dibantu sama kakak-kakaknya. Betul apa enggak? Kalau kita nggak bisa bantu saudara kita, keluarin hak orang. Benar? Kalau kita nggak bisa nginjemin, nggak bisa ngasih, jangan nahan-nahan hak orang. Benar apa enggak? Ini nginjemin kagak, ngasih kagak, nahan punya orang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kakaknya dia Oh. Betapapun kita, Bu, dalam keadaan susah tapi tetap harus punya harga di. Kalau ke sono mentok, ke sini mentok, satu jalan kita minta sama Allah. Bener apa enggak? Udah minta aja sama Allah. Ketika kita minta kepada Allah, nggak ada cara kecuali Allah yang nolong kita. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai menggunakan hak orang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nurita Zahara. Ustazah? Nurita Zahara. Nurita. Nurita Zahara. Nuri aja ya? Hah? Bu. Hah? Nurita ya. Itu gurita. Silakan Ibu Nurita, maaf Ya. Bu ya. Silakan. Ini Bi, jika anak meninggal, dia belum menikah, apakah dia mendapatkan hak waris? Seperti kakak saya, dia meninggal tapi belum menikah karena sakit kanker. Tapi ketika dia menghadapi penyakit kankernya itu, dia merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup, untuk sehat lagi. Dia berpesan kepada saya, nanti jika Bapak membagikan warisan, kok jadi sedih sih? Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Jika Bapak membagikan warisan, hak saya, hak kakak saya itu diberikan buat saya. Buat saya, kalau kakak saya meninggal, bapak saya membagi warisan, kakak saya bilang hak kakak buat kamu, gitu, buat saya. Itu wasiat dari almarhum kepada Ibu. Gitu. Kakak Ibu. Nah, ketika kakak saya meninggal, bapak saya membagikan warisan. Membagikan warisan itu, tetapi ibu tiri saya tidak menyetujui. Perlu Abi ketahui bahwa kami ditinggal meninggal oleh ibu kami itu ketika kami masih kecil. Jadi ibu tiri kami nggak setuju. Jadi gimana tuh Bi? Apa kita mengikuti permintaan kakak saya, apa bapak saya, atau ibu tiri? Iya. Gitu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ya Bu ya, dijawab Bu ya. Ibu jawabannya nanti setelah ini ya. Kita akan kembali lagi mendengarkan jawaban dari Abi untuk permasalahan keluarga Ibu Nurita ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.